Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Dan renungan kita diambil dari Mazmur 56 ayat 4 dan ayat yang kelima. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus, kiranya menerangi hati kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 56 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Berdasarkan firman Tuhan ini, renungan kita saya beri judul, Tetap Percaya Allah Sekalipun Dalam Kesusahan. Saudara, harus diakui bahwa pada masa-masa COVID ini banyak orang mengalami kesusahan. Kesusahan di satu sisi bisa mengakibatkan penderitaan, bahkan melemahkan iman. Namun di sisi lain, kesusahan bisa meneguhkan seseorang dalam iman. Kesusahan menjadi kesempatan untuk menguji iman kita sampai kita memiliki iman yang berkata sekalipun tidak. Seperti Daud penulis Mazmur ini pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Atau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka mau dibuang ke perapian yang menyala-nyala, mereka berkata, seandainya Allah tidak melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah kepada patung emas itu. Saudara, dalam Mazmur 56, ada 3 kali Daud berkata, kepada Allah aku percaya. Ayat 4, ayat 5, dan ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan ada 3 hal yang akan kita renungkan. Pertama, mengapa kita percaya kepada Allah? Ketika Daud berada dalam kesusahan, dia tetap percaya kepada Allah. Karena Allah memang layak dipercaya. Dia adalah Allah yang hidup. Bukan hanya hidup, tetapi bersifat kekal. Beda dengan ilah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia maha tahu dan juga maha hadir. Daud percaya bahwa Allah sanggup memberi pertolongan dan perlindungan. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak takut. Saudara, dia percaya bahwa Allah penuh belas kasihan dalam ayat 2 dan tidak pernah memihak kepada kejahatan dalam ayat yang ke-10. Dia sendiri memiliki pengenalan akan Allah, tetapi juga dia memiliki pengalaman akan kuasa Allah. Yang kedua, kapan kita percaya kepada Allah? Alkitab mengajar kita untuk percaya kepada Allah dalam segala keadaan atau dalam setiap musim, susah atau senang, bahkan selama kita hidup, kita diajar untuk tetap percaya kepada Allah. No limit. Tidak ada batasan, sebab dia juga adalah Allah yang melampaui segala batasan. Sebagaimana Mazmur 23, Daud justru semakin percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ketika dia berada dalam lembah kekelaman. Ketika segala sesuatu terlihat buntu, maka di dalam Tuhan kita akan meyakini selalu ada jalan. Dan hal yang sangat menghibur adalah bahwa dia selalu terbuka kapan saja kita berseru kepadanya. Dia tidak pernah offline. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ancaman, tekanan, kesusahan tidak boleh menghalangi iman percaya kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ketiga, bagaimana sikap kita kepada Allah? Sikap yang benar adalah, pertama, tetap bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Ucapan syukur baik melalui perkataan, ataupun melalui perbuatan, ataupun korban syukur kita. Kedua, tetap berkomitmen. Pemazmur bernasar bahwa dia akan melayani Tuhan selama hidup. Dan yang terakhir, tetap menjadi saksi kebaikan Tuhan. Seperti terang yang memancarkan cahaya yang menghidupkan. Demikianlah kehidupan kita yang percaya kepada Allah. Saudara, apakah saudara saat ini berada dalam kesusahan? Kesusahan apa yang menimpa saudara? Masihkah tetap percaya kepada Allah? Ingatlah
dunia dengan segala kesusahannya pasti akan lenyap. Karena memang dunia hanya sementara. Tetapi Allah kita hidup dan kekal. Maka tetaplah percaya. Karena di dalam percaya kita akan kuat. Ketika kita percaya kepada Allah, maka kita akan memiliki keberanian. Percaya kepada Allah mendatangkan ketenangan. Percaya kepada Allah menjamin keselamatan kita. Oleh karena itu, mari kita seperti Rasul Paulus juga berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin akan kuasanya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon sekali lagi supaya Allah Roh Kudus yang menerapkan di dalam hati kami, yang terus memberikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih pendengar yang dikasihi Tuhan yang sudah mendengarkan renungan ini. Saya percaya bahwa kita diberkati dan Tuhan dimuliakan. Shalom.